Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sri Mama Degree. Kali ini kita masuk ke mata diklat Palip kelas 11 atau kelas 2 SMK ya. Nah, untuk itu kita akan membahas persamaan dasar akuntansi keuangan instansi pemerintah. Ya, ini adalah pedoman dasar kita belajar tentang akuntansi lebih lanjut ya. Sebelum kita pahami siklus akuntansi ya, yang mulai dari memahami bukti transaksi, terus mencatat ke dalam jurnal, di situ menjurnal debit kredit, kita pelajari dulu persamaan dasar akuntansi. Ini adalah pedomannya. Nah, rumusnya di sini harta sama dengan utang plus modal atau aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Nih, dengan asumsi begini ya, ini saya contohkan ketika membeli kendaraan secara tunai ya, secara tunai maka harta akan bertambah. Misal membelinya 100 juta, maka harta akan bertambah 100. Dan karena utangnya nggak ada, berarti utangnya 0 dan modalnya adalah 100, jadi harta sama dengan modal begitu. Nah, ketika pembeliannya dengan utang, berarti harta sama dengan hutang ya. 100 sama dengan 100 karena dianggap hutang. Nah, kalau misal dengan DP 30 juta, berarti modalnya 30, utangnya yang 70, maka hartanya totalnya adalah 100. Ini contohnya. Begitu. Nah, untuk lebih mudahnya, untuk pengembangan rumus ini kok panjang sekali. Nah, ini karena misal ini ada pengeluaran pembiayaan, ini muncul sering, maka di situ enggak cuma ditulis kelompok harta saja, tetapi karena ini sering muncul maka dicatat di situ. Terus kemudian di sini ada belanja, ada pendapatan ya. Ya. Ini rumus panjangnya aset ditambah belanja ditambah pengeluaran pembiayaan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan ya. Nah, ini itu pengembangan dari rumus harta sama dengan utang plus modal. Nah, ilustrasi yang akan kita pelajari di sini. Nah, ini contoh Pemda ABC pada tanggal 1 Januari 2017 memiliki aset 250 miliar dan memiliki kewajiban sebesar 1 miliar. Berarti modalnya adalah 250 kurangi 1. Begitu. Nah, ini contohnya. Ini pembahasannya, Dik. Ini saldo awal. Nah, ini saya sudah masukkan ya contoh akun yang sering muncul. Nah, ini. Nah, saldo awal tadi asetnya 250 miliar ya, karena ini saya buat dalam jutaan rupiah, maka 250 ribu ya asetnya. Nah, tadi utang kan 1 miliar. Nah, ini di sini dicatat 1000. Nah, ekuitas dananya maka aset dikurangi utang, ketemu sekian. Nah, ekuitas dananya atau modal. Nah, oke. Ini transaksi yang kedua dalam tahun dalam tahun anggaran terjadi pengeluaran kas untuk belanja barang habis pakai. Nah, karena belanja otomatis akan mengurangi kas, mengurangi aset ya, sehingga ini saya kasih keterangan min atau saya kurungi ya. Kemudian di sini karena digunakan untuk membeli perlengkapan habis pakai, berarti ini adalah belanja ya. Nah, belanjanya bertambah, perlengkapannya bertambah, kasnya
berkurang. Nah, di sisi pasifa nggak berpengaruh karena ini membelinya cash ya, nggak ada pengaruhnya di hutang dan nggak pengaruh di modal. Nah, kemudian dalam tahun anggaran Pemda penerimaan pendapatan pajak sebesar 450 ya. Nah, di sini otomatis akan menambah harta ya dan akan menambah pendapatan. Nah, namun ini sebelum kita masukkan input dulu, kita ini buat saldo dulu. 250 kurangi 300 hasilnya ini turun ya belanja, karena ini enggak ada transaksi selanjutnya ya, cuma pengeluaran belanja di ini tok ya, terus diturunkan. Ini transaksi selanjutnya enggak ada, cuma dulu pernah hutang ya, ini diturunkan, ini juga, dan seterusnya ke samping. Nah, ini catat ya, penerimaan pendapatan tadi menambah kas 450 dicatat di sisi aktiva kelompok aset. Kemudian di sini dicatat ke sisi pasifa kelompok pendapatan karena menambah pendapatan ya. Nah, ini saya jumlahkan karena nggak ada transaksi lagi. Ini juga, ini ya ke samping begitu. Nah, kemudian transaksi yang selanjutnya ini adalah Pemda melakukan pembiayaan dengan meminjam 100 juta. Di samping itu Pemda menerima DAU 500 juta dana alokasi umum ya, dan membayar subsidi sebesar 300 juta. Nah, ini saya tulis satu-satu biar enggak bingung. Nah, penerimaan DAU berarti menambah kas 500 ya, dana alokasi umum. Nah, ini tadi menambah pendapatan ya, transfer dari pemerintah pusat 500. Terus kemudian ini saya jumlahkan saldonya ya, ini ke samping. Nah, transaksi yang selanjutnya ini menerima pinjaman daerah, ini nambah kas. Saya tulis di sini ya, menambah kas. Nah, ini penerimaan pembiayaan menambah juga ya. Terus yang ini pengeluaran belanja subsidi, ini kita ngeluarin kas sebesar 300 ya untuk belanja ya. Jadi sisi aktiva dan sisi pasifa balance ini kurangkan 300 kurangkan 300 kan 0, sisi pasifanya 0 begitu. Jadi di sisi aktiva ini harus imbang ya. Contohnya ini 450 sisi aktiva, sisi pasifanya harus ada, walaupun entah di kolom yang mana ya. Harus begitu, harus berpasang-pasangan. Nah, itu